Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya Yuniarta Ramanda Pratiwi, mahasiswi program studi hukum keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, izin untuk mempresentasikan terkait fatwa MUI nomor 11 tahun 2022 tentang hukum vaksin COVID-19 produk CanSino Biologics in China. Pandemi COVID-19 dimulai dengan penyebaran virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina yang pada akhir 2019. Penyakit ini menyebabkan krisis kesehatan global. Kemudian pada awal pandemi di Indonesia, itu terjadi di awal Maret tahun 2020 dengan kasus awal dilaporkannya pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 warga Depok, Jawa Barat dinyatakan positif setelah kontak dengan warga negara Jepang yang terinfeksi. Kemudian virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia. Pemerintah menerapkan berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran termasuk pembatasan sosial berskala besar atau kita kenal dengan sebutan PSBB. Penutupan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan perjalanan. Meskipun demikian, jumlah kasus terus meningkat, dan rumah sakit mulai kewalahan menangani pasien. Pandemi ini berdampak besar pada ekonomi, menyebabkan banyak usaha tutup dan tingkat pengangguran meningkat. Selain itu, sistem kesehatan menghadapi tantangan besar dengan kekurangan alat pelindung diri atau APD, dan ventilator. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam upaya mengendalikan pandemi. Berbagai inisiatif seperti peningkatan kapasitas tes, pelacakan kontak, dan pembangunan rumah sakit darurat dilakukan. Selain itu, kampanye masif tentang protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik di Galano dilakukan. Kemudian pada akhir 2020, harapan mulai muncul dengan pengembangan beberapa vaksin COVID-19 oleh berbagai perusahaan farmasi di seluruh dunia. Dan pada Desember 2020, vaksin seperti Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca itu mulai mendapatkan persetujuan penggunaan darurat di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia sendiri. Di Indonesia mulai program vaksin nasional dengan prioritas awal yaitu tenaga kesehatan, kemudian merancak ke pekerja esensial dan lansia. Nah, program ini kemudian diperluas ke seluruh populasi dewasa dan akhirnya ke remaja dan anak-anak. Dari banyaknya jenis vaksin juga pasti berbagai macam kandungannya. Kita sebagai umat Islam yang diperintahkan oleh agama untuk mengonsumsi produk yang kandungannya halal dan suci. Penurunan kasus dan berakhirnya pandemi dengan peningkatan cakupan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang lebih baik, jumlah kasus mulai menurun secara bertahap. Pada pertengahan 2021, pemerintah ini mulai melonggarkan pembatasan secara bertahap dengan mengizinkan sekolah dan bisnis untuk berjalan kembali dengan kapasitas terbatas dan pasti protokol yang sangat ketat. Nah, pada akhir 2022 dengan cakupan vaksinasi yang luas dan adanya kekebalan alami dari mereka yang telah pulih dari infeksi, transmisi virus mulai berkurang signifikan. Badan Kesehatan Global seperti WHO mulai mengindikasikan bahwa pandemi mulai terkendali dan masuk ke fase endemik, di mana virus masih ada tetapi tidak menyebabkan lonjakan kasus yang besar. Kemudian pada pertengahan 2023, pemerintahan Indonesia secara resmi menyatakan pandemi telah berakhir. Meskipun mendorong vaksinasi booster dan menjaga kebiasaan hidup sehat untuk mencegah lonjakan kasus di masa depan. Adaptasi ini menandai dimulainya pemulihan ekonomi sosial dengan masyarakat yang perlahan kembali ke kehidupan normal. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan
Fatwa. Fatwa MUI nomor 11 tahun 2020 yaitu tentang hukum vaksin COVID-19 produksi CanSino Biologics in China. Itu dengan ini MUI menimbang bahwa yang pertama, berdasarkan data COVID-19 setelah jumlah kasus baru setiap harinya telah mengalami penurunan yang signifikan. Tetapi pada bulan ini kasus mengalami peningkatan yang luar biasa dengan merebaknya varian baru Omicron. Yang kedua, bahwa kekebalan tubuh dari virus corona yang dibangun oleh vaksin itu sangat terbatas waktunya. Sementara virus terus berkembang dengan muncul varian baru, maka perlu penyuntikan vaksin booster. Dan yang ketiga, bahwa ada permohonan fatwa tentang hukum produk vaksin COVID-19 produk CanSino Biologics in China penggunaannya. Nah, bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk CanSino Biologics in China untuk dijadikan pedoman. Oke, lanjut. Dengan ini MUI kemudian mengingat berdasarkan firman Allah yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib antara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qalu mimma fil ardi khalaq thayyibi wa la tabi'u khatuti saytani innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Lanjut, kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah minum kencing unta untuk berobat, yaitu Anas ibn Malik qala qadi'an nasu min arunatu fajtawa mudinatu fa amruhum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biliqa'i wa ansarruhu min abwaliha wal baniha, yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sekelompok orang UKL atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya sehingga mereka jatuh sakit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan agar mereka meminum kencing dan susu unta tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian pada kaidah fikihnya itu antara lain kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan, dan dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang terlarang, yaitu bahaya harus dihilangkan, bahaya harus dicegah sedapat mungkin, dan kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja. Dan ada juga sesuatu yang diharamkan karena zatnya tidak boleh dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat, dan sesuatu yang diharamkan karena untuk mencegah bahaya dibolehkan karena kebutuhan yang mendesak. Ada juga segala sesuatu jika sempit maka menjadi luas, dan jika kembali luas maka menjadi sempit. Dan yang terakhir, sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur maka akan batal jika uzur tersebut hilang. Lanjut. Dengan ini kemudian MUI memperhatikan yang pertama melalui pendapat para ulama antara lain. Pertama ada pendapat Al-Kastalani dalam kitab Irsyadu Al-Syari yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib, yaitu dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Itu ada di surah An-Nisa ayat 102. Dan di dalam ayat ini ada keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaannya, seperti dalam keadaan basah kuyup, kehujanan, atau karena sakit. Meskipun demikian, mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga dari wabah penyakit serta menghindar dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib. Kemudian ada juga pendapat dari Imam Al-Is Ibnu Abdul As Al-Salam dalam kitab Qawaid Al-Ahkam
yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci, yaitu jazat tadawi bin najasati iza lam yazid tahiro aqomah lana maslahat tahafiyah wassalamatil mulu mim maslahat tijnin bin najasah. Nah, boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan dari maslahat menjauhi benda najis. Kemudian yang kedua, yaitu dengan perhatikan Fatwa MUI 4 tahun 2016 tentang imunisasi, yaitu dengan menimbang bahwa imunisasi sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit tertentu dan bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan sampai pada kematian. Dengan ini maka MUI melalui fatwanya bahwasanya imunisasi ini pada dasarnya diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk wujud kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Dan vaksin juga wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Kemudian penggunaan vaksin imunisasi yang tidak berbahan haram dan najis. Kemudian yang ketiga yaitu Fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dan mikrobial dalam produk pangan. Dan dengan ini MUI menimbang bahwa pertama, penggunaan mikroba dan produk mikrobial untuk produk makanan banyak dilakukan di dalam proses produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Bahwa terhadap penggunaan mikroba dan produk mikrobial tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukumnya. Dan yang ketiga, bahwa oleh karena itu pandangan perlu adanya fatwa tentang hukum penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan untuk dijadikan sebagai pedoman. Kemudian dengan ini MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum produk mikrobial dengan ketentuan umum. Yang pertama, mikroba adalah organisme mikroskopik yang berukuran sekitar 1000 mm atau 1 mikrometer dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Yang kedua, mikrobial adalah produk yang diperbolehkan dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba, antara lain berupa protein, vitamin, asam organik, pelarut organik, dan asam amino. Kemudian ketentuan hukumnya itu ada pertama, mikroba itu pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Kemudian yang kedua, mikroba yang tumbuh dan pada media pertumbuhan yang suci hukumnya itu halal. Yang ketiga, mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan. Dan yang keempat, produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal. Yang kelima, produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan. Dan yang keenam, mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram. Dan yang ketujuh, mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i, yakni melalui produksi dengan komponen air mutlak minimal 2 kula atau setara dengan 270 liter, hukumnya halal. Kemudian itu dengan melihat fatwa MUI nomor 001 Musnas 5 MUI 11 tahun 2020 tentang penggunaan human diploid cell untuk bahan produksi obat dan vaksin. Yang kelima, fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT Bio Farma Persero, di mana Komisi Fatwa
Ulama Indonesia (MUI) secara resmi telah mengeluarkan fatwa tersebut tentang produk vaksin COVID-19 yang dari Sinovac. Dikeluarkannya fatwa ini seiring dengan diterbitkannya izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA. Vaksin produksi Sinovac dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau POM pada hari yang sama. Komisi Fatwa MUI telah menetapkan vaksin produksi Sinovac dan halal dan suci, namun pada utuhnya baru akan disampaikan pada Badan POM atau sering kita singkat sebagai BPOM mengemukakan keputusan aspek keamanan penggunaan vaksin tersebut, sebagaimana yang dikutip dari laman resmi MUI. Ketua MUI di bidang fatwa Ki Haji Asrorun Niam Soleh menjelaskan dengan BPOM menyetujui EUA untuk vaksin COVID-19 produk Sinovac, maka vaksin ini aman digunakan sehingga Komisi Fatwa MUI menerbitkan fatwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dengan 2 diktum sekaligus. Nah, diktum kedua itu tertuang dalam fatwa itu dengan menyebutkan yang pertama, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT Bio Farma Persero hukumnya suci dan halal. Dan yang kedua, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT Bio Farma Persero sebagaimana angka 1 atau diktum pertama boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli dan kredibel dan kompeten. Nah, kemudian yang keenam, Fatwa MUI nomor 27 tahun 2021 tentang produksi vaksin COVID-19 Sinopharm. Nah, Majelis Ulama Indonesia menimbang yang pertama bahwa berdasarkan data COVID-19 sampai saat ini jumlah baru setiap harinya masih terus bertambah. Dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju pertumbuhan kasus tersebut yaitu dengan melalui vaksinasi. Yang kedua, bahwa keberhasilan vaksinasi COVID-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, yang diantaranya kecakupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran, dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi. Dan yang ketiga, bahwa ketersediaan vaksin saat ini masih sangat jauh dari pemenuhan kebutuhan dan kesiapan vaksin kandidat lainnya. Belum ada kepastian suplai. Dan yang keempat, bahwa ada permohonan fatwa dari PT Kimia Farma Tbk tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk Sinopharm CNBG China yang diproduksi di pabrik Beijing Bio Institute of Biological Products Co. Ltd. China. Dan yang kelima, bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk Sinopharm CNBG China untuk dijadikan pedoman. Dengan hal ini kemudian MUI menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk Sinopharm oleh CNBG China, yaitu yang pertama, ketentuan umumnya. Nah, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 produk Sinopharm CNBG China adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinopharm CNBG China yang di pabrik Beijing Bio Institute of Biological Products Co. Ltd. China dengan nama produk SARS-CoV-2 vaksin atau Verocell. Dan yang kedua, ketentuan hukumnya. Yang pertama, vaksin COVID-19 produk Sinopharm CNBG China hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksi memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk Sinopharm CNBG China pada saat ini diperbolehkan mubah karena yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak yang menduduki kondisi darurat syar'i. Yang kedua, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko yang fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Dan yang ketiga, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencakupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna untuk ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok. Dan yang keempat, ada jaminan keamanan penggunaan
penggunaannya oleh pemerintahan, dan yang kelima, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Terus yang ketiga, kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 produk Sinopharm CNBG ke China sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 tersebut A, B, C, D, dan atau E tidak terpenuhi. Dan yang keempat, pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci. Dan yang kelima, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintahan untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Oke, lanjut. Itu yang ketujuh, ada penjelasan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan bahwa yang pertama, pandemi coronavirus diagnosis 2019 secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia, ditandai dengan lonjakan kasus pasien COVID-19 dan ditetapkannya keputusan Presiden nomor 24 tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi coronavirus diagnosis 2019 COVID-19 di Indonesia. Dan yang kedua, target vaksinasi sampai pada tanggal 30 Januari telah terpenuhi, yaitu 316 juta dosis telah disuntikan dengan rincian sebagai berikut, yaitu untuk dosis yang pertama telah mencapai 60,30% dan untuk dosis yang kedua telah mencapai 47,37% dan sesuai data per tanggal 6 Februari 2022 telah mengalami perubahan sebagai berikut, yaitu untuk dosis pertama telah mencapai 186.608.131 atau 89,60%. Kemudian untuk dosis kedua mencapai 131.087.661 atau 62,94%. Dan ketiga, vaksin booster perlu dilakukan karena antibodi yang dibangun oleh vaksinasi primer mengalami penurunan sampai level paling rendah setelah 6 bulan pasca vaksinasi. Lanjut, dan target penyelesaian vaksin primer pada bulan Juni 2022 yang membutuhkan 169,3 juta dosis dan yang sudah tersedia sampai saat ini adalah sebagai berikut, yaitu vaksin AstraZeneca yaitu 53.006.705.240 dan Pfizer itu ada 10.838.88 dan Moderna 10.057.462 dan Novavax yaitu 8.065.500 dan CoronaVac 5.009.058 dan Janssen yaitu 1.099 dan 200. Sedangkan untuk pemenuhan ketersediaan vaksin di 2022 akan diproyeksikan beberapa vaksin tambahan, yaitu hibah Sinovac Moderna yaitu 22,3 juta dosis, AstraZeneca 13,0 juta dosis, Pfizer 42,7 juta dosis. Kemudian yang kedua, hibah bilateral Jepang AstraZeneca 2,7 juta dosis, Australia Pfizer 10,2 juta dosis, dan AstraZeneca 2,7 juta dosis. Dan yang ketiga, carry over penyediaan 2021 yaitu Pfizer 15,4 juta dosis. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan vaksinasi anak yaitu vaksin Sinovac yaitu 28,2 juta dosis. Dan yang ke-8, penjelasan dari Direktur P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Februari tahun 2022 yang menyatakan bahwa peningkatan kasus pasien COVID-19 yang luar biasa dengan muncul varian Omicron meskipun tidak akibat yang ditimbulkan tidak separah pada varian Delta, tapi penularannya lebih cepat sehingga
perlu penyelesaian vaksin primer dan pelaksanaan vaksin booster. Dan yang ke-9, pelaksanaan Dirut Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Februari 2022 yang menyatakan bahwa yang pertama, stok vaksin Sinovac, kebutuhan vaksin untuk 2022 sudah tercakupi, sehingga tidak ada lagi penugasan untuk penambahan dosis. Dan yang kedua, CoronaVac untuk vaksinasi anak 23 juta dosis yang ditetapkan dari Sinovac. Dan yang ketiga, total inventory 40 juta dosis yang masih ada dan beberapa masih ada di daerah. Dan yang ke-10, penjelasan dari produsen vaksin GVivac dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Februari tahun 2022 yang menyatakan bahwa ketersediaan vaksin GVivac yang telah ditetapkan kehalalannya sangat melimpah untuk digunakan, tapi belum ada respon dan tim penanggulangan dari COVID-19. Yang ke-11, Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia pada tanggal 7 September Juli 2021 yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use authorization dan jaminan keamanan, mutu, serta kemanjuran bagi vaksin COVID-19 produksi CanSino Biologics in China. 12. Yaitu laporan hasil audit terhadap bahan dan proses pembuatan vaksin COVID-19 produk CanSino Biologics in China yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI kepada Komisi Fatwa MUI pada tanggal yang belum ditentukan atau belum diketahui di tahun 2022 antara lain sebagai berikut, yaitu bahwa vaksin COVID-19 produk CanSino merupakan rekombinan virus sebagai bibit vaksin yang dibuat dengan menggunakan bahan sebagai bahan. Kemudian yang ke-13 yaitu pendapat dan saran dan masukan yang berkembang dalam sidang pleno Komisi Fatwa tanggal 7 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa vaksin COVID-19 produk CanSino Biologics in China dalam produksinya yaitu yang pertama, tidak memanfaatkan intiva babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Dan yang kedua, memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. Lanjut. Kemudian dengan ini Fatwa MUI memutuskan dan menetapkan fatwa tentang hukum vaksin COVID-19 produksi CanSino Biologics in China, yaitu yang pertama, ketentuan umumnya. Dalam fatwa ini dimaksudkan dengan 19 produksi CanSino Biologics in China adalah vaksin COVID-19 nama produk Confidencia yang diproduksi dan oleh CanSino Biologics in China. Dan yang kedua, ketentuan hukum. Vaksin COVID-19 CanSino hukum karena di dalam proses produksinya memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio manusia. Lanjut, di bagian ketiga yaitu rekomendasi. Yang pertama, pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Dan yang kedua, pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang tersertifikasi halal. Dan yang ketiga, pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna untuk mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Dan yang keempat, pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan. Yang kelima, pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya menimbulkan dampak dan membahayakan. Dan yang keenam, menghimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, istighosa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu pada ketentuan penutup. Yang pertama itu ada fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak memerlukan dapat mengetahui, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Kesimpulan dari fatwa ini adalah Majelis Ulama Indonesia
memutuskan fatwa bahwa vaksin virus corona COVID-19 produksi CanSino Biologics in China asal Cina atau dikenal dengan nama vaksin Confidencia hukumnya ini adalah haram, sebagaimana telah ditetapkan oleh MUI. MUI menjelaskan tahapan proses produksi tersebut memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia sehingga sudah dipastikan hukumnya haram dalam ajaran Islam. Masuk pada bagian yang terakhir. Jadi, fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Rajab tahun 1443 Hijriah atau 7 Februari tahun 2027 dengan Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF MA yang sekretarisnya Miftahul Huda LC dan Ketua Umum yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar dengan sekretaris jenderalnya yaitu Dr. Haji Amrisyah Tambunan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kesalahan dalam membacakan ayat, hadis, serta kaidah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.